Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina saja berjawab, mudahan terpilih berat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tersayak di senina nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi qad a'tana an-ni'amal katsirah. ثم أعطانا فرصة للجلوس في هذا المجلس الكريم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد kali sekali Muhammadin sunnah tersebut lamun tersebut aran Nabi tiang pulunggu sami tersunnahat bersolah nggih. Karena dengan sak paling pelit niki bukan orang yang hanya ndek mele bersedekah, pelit masih aran nggih. Cuman dengan sak paling pelit menurut Rasulullah adalah dengan saat tersebut, ketika tersebut aran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian endek dia milu bersolat selamat, rugi jadi nak ke rugi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampura yang dewek yang hormati, yang tiang kenal hanya satu orang dek niki nggih. Ndek dapat tiang kena hayahanda, ndek mantau lalu soal beliau. Kakanda nggih. Kakanda Bapak Tuan Guru Haji Hambali. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan keafiatan kepada beliau. Amin. Agar terus bisa berkhidmah khususnya Yayasan Pelungguh Sami niki dan umumnya kepada seluruh umat Islam searah desa Perina niki. Ampura yang dewek yang hormati, dani-dani tuan guru, para asatid, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang ampura tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi penghormatan dan pemuliaan tiang, penghargaan tiang kepada Pelungguh Sami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ican tiang Pelungguh Sami niki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang tidak tiang lupakan dan tidak akan pernah tiang lupakan ibu-ibu dan adik-adik tiang niki. Di mana-mana tiang ngisi pengajian, di mana-mana tiang ngisi majelis ta'lim, selalu sak paling luwek niki adalah ibu-ibu. Alhamdulillah. Mungkin ibu-ibu niki takut si hadis Nabi Muhammad niki, kanda tuan guru sak kena isi neraka paling luwek niki dengan ini, kecuali sahadir niki nggih. Amin. Kecuali sahadir-hadir niki maka bukan golongan saniki. Berkah majelis ta'lim maka insyaallah ya selamatan terima insyaallah. Saat pertama-tama sila kepada barang-barang memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kesyukuran, tidak ada kata puji terbaik yang diberikan, yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia bersyukur dan memuji kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik pujian tiang Pelungguh Sami kepada sesama makhluk
bisa jadi pujian niki tidak akan kembali, bisa jadi pujian niki tidak akan kembali jauh pelunggum sami. Bisa jadi mungkin pelunggum sami lek batur pada saling puji lemak saling tongki. Tentu ndek, tentu jika sak pada solah lek kepeng pada saling berpeng ai solah lemak ketika narak dengan sak berutang bersulit berbayar bersaling kemik garingan. Maka pujian terbaik, syukur terbaik nika adalah ketika pelunggum sami memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk, karena pujian dan kesyukuran kepada makhluk niki sifatnya hanya sementara dan belum tentu akan terbalaskan. Akan tetapi ketika tiang pelunggum sami selalu memuji Allah, selalu mengucapkan kata-kata syukur kepada Allah terhadap apa yang sudah diberikan nikmat kepada pelunggum sami, maka niki pasti akan berbalik berbentuk kebaikan kepada pelunggum sami. Maka sampunan kemudian ia merasa abot untuk terus memuji dan bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi, salah satu bentuk ibadah terbaik adalah bagaimana keyakinan i'tiqad tiang pelunggum sami niki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetun ia terpacu sembahyang, ia terpacu sembahyang sunnah, ia terpacu puasa sunnah, ia terpacu zikir. Iki sak bagusan. Nah, ini masih. Halo. Bisa bagusan? Santian juga sak bagusan nggih. Nggih. Bengkah baru. Ia terpacu sembahyang sunnah, ia terpacu bersedekah, ia terpacu puasa sunnah. Alhamdulillah, niki adalah perintah. Akan tetapi ketika keyakinan pelunggum sami, tekad pelunggum sami, keaslian tekad pelunggum sami bagaimana memahami kaidah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak di atas segala sesuatu, mun masih kurang ibadah salah lain. Pacun sembahyang demen seperti rezeki Allah menangkap mampu mempinak dia dengan miskin. Manalah ya. Pacun dia puasa demen dari semama dia paling kembek sili tu kan, silin pasti tak sili kan, pasti tak sili, tergantung maksud Nabi. Jarin lamun tuah marak meni, maka persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, sa kedua, tidak kepada barang-barang memanjatkan, tidak kepada barang-barang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Takut terkena malik, okay? Karena Nabi tiang pelungguh sami niki mbembe tuan guru, mbembe ustaz pasti tersebut aran Nabi Muhammad setiap setelah kalimat pujian. Karena tidak ada yang bisa mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tiang pelungguh sami lamun dewah tazahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita akan tahu kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kekuasaan yang ada pada zat kesempurnaannya, lamun dek sebab terzahiran di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah setiap kemudian ketika kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala digandengkan dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka niki menjadi satu kesatuan, ndek napa wahdatul wujud, ndek menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Pada para model ketika pelungguh sami rajin sembayang, lagu dalam demah berzakat, ndek mancu cukup.
pada misal pada pelunggum sami pacu bersekat lagu dek gilang sembayang masih dek man sempurna. Maka sembayang dan zakat adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad adalah bukan satu kesatuan, sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Maka alhamdulillah tiang pelunggum sami terciptaan ta'araan sida Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelungguh sami ini adalah umat sak paling mulia. Walaupun kita paling lengi, nggih, kita paling kontek, paling cendek, paling kontek umur, paling apa malik, paling muda entan ajaran, paling muda entan syariat. Maka secara akal dan adil Allah Subhanahu wa taala ya pina umat Nabi Muhammad niki menjadi umat terbaik secara akal. Maka semata-mata karena arahan Rasulullah sebagai manusia terbaik di muka bumi niki, maka maulah tiang pelungguh sami cipratan kebaikan, jadilah kita jadi umat terbaik. Alhamdulillah. Maka syukuri niki ketujuh tendek kehadiran itu pada zaman lain, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Nuh dengan di mana budaya tangku segala macam di mana alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, tiang langan awal bulan Rajab nggih, undangan jelo niki yang pura sampai 10 cuman tiang bisa hadiri salah satunya adalah niki, ada 3 yang tiang bisa hadiri. Dek tahu berapa kesakti itu jadi manusia yang milih hadirin dengan di sini, kecuali itu ilmu nabi orang satu belah diri ini kerja ini kan. Lagu di teman mau sana niki mudahan dek tuan guru Haji Hambali dek mau lemak niki. Setiap tuan guru, setiap ustaz niki selalu membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ya penting memang, karena memang sedang momennya kan pas bulan Rajab, yang momen terbaik dan terpenting adalah membahas tentang Mi'raj Nabi. Segera pas bulan Ramadan tetap bahas. Bau ya memang dia narak salah ya terbahas tentang Mi'raj di bulan Syawal kanggun apa ndek? Kanggun. Ya terbahas bulan Mi'raj di bulan Rabiul Awal kanggun apa ndek? Kanggun. Cuman berbeda lainul idab terbahas tentang masalah sana. Maka momen paling pas setiap tuan guru ustaz niki adalah membahas tentang Isra Mi'raj si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mungkin yakin dek tuan guru sebelumnya niki sampun terbahas tentang Mi'raj, tentang yang lain-lainnya di majelis ta'lim niki. Tapi seandainya apa yang sampaikan niki sampun disampaikan oleh para tuan guru, maka tidak akan mengurangi kebaikan buat pelungguh. Karena saran kebaikan niki walaupun diulang-ulang tidak akan mengurangi kebaikan, malahan akan semakin bertambah. Malahan para sahabat Nabi basen ketika berajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika para tabi'in berajah tiba para sahabat Nabi dan para tabi'in yang ingat ketika yang belajar, kami dulu pernah belajar kepada sahabat termulia, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wah kedengar hadis Nabi sampai tulang sampai ratusan kali, wah pendak kedengar. Akan tetapi semakin kami dengar hadis-hadis Nabi niki diulang, maka seakan-akan semakin menimbulkan semangat kami untuk terus memahami agama Islam niki dengan benar. Mungkin Rubin muntingat perajahan nyesel langsung ke tobat lemak engkah malik tentulah. Maka mengulang-ulang niki adalah kebaikan, bukan suatu aib atau keburukan. Tapi tiang tidak akan membahas dari awal sampai akhir dan tutup laut, okay? Bahwa salah satunya Mi'raj, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Oleh karena itu para ulama
semua lintas mazhab, lintas ideologi, lintas napiaran mana, lintas pemahaman, lintas apa di umat Islam niki sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar melakukan Isra Mi'raj niki dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan para umat ini. Adapun perbedaan yang sifatnya apakah dengan ruh dan jasad dan yang lain-lainnya, niki tidak menghilangkan eksistensi, tidak menghilangkan esensi, tidak menghilangkan esensi tentang kebenaran Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah satu-satunya perintah, di mana perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara siapapun. Lamun hukum-hukum syariat lain jelas semua berasal melalui wasilah malaikat Jibril, terkecuali dengan perintah sembahyang, perintah solat niki. Maka khusus kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sembahyang sak 50 waktu menjadi 5 waktu niki. Berarti dia mempunyai khususiyah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memanggil nabinya untuk bertemu langsung kalau pada sesuatu yang tidak sangat mulia dan agung, yakni perkara sembahyang. Makanya para ulama menjelaskan, lamun mele dengah Allah Subhanahu wa taala berbicara, lamun mele dengah Allah Subhanahu wa taala berbicara, baca Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalam Allah. Seakan-akan Allah sedang menzahirkan firman-Nya yang dizahirkan dalam bentuk firman-firman yang ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi sebaliknya, kalau engkau ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah itu pada apa sebut niki baru? Apa mau bahas? Maka carilah dia ketika sholat. Niki perbedaannya. Lamun mele pelunggum sami Allah Subhanahu wa taala berbicara ke pelungguh, maka bacalah Al-Quran. Seakan-akan Allah sedang memberikan wejangannya, sedang memberikan firman-Nya kepada pelunggum sami. Tapi ketika pelunggum sami mau curhat, mau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah dia ketika sholat. Nabi sebut di dalam Al-Quran, Nabi sebut di dalam kalimat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau sembahyang seakan-akan engkau melihatnya. Akan tetapi ketika engkau termahjub, tidak mampu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepadamu, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar lihat pelunggum sami. Nah, nikilah salah satu tentang perintah Isra dan Mi'raj niki. Tentunya yang tidak akan membahas tentang sholatnya, mungkin sudah dibahas dengan yang lain-lainnya. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj niki ternyata banyak sekali kejadian-kejadian yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ternyata hanya menerima perintah sembahyang niki doang yang diperlihatkan, akan tetapi melihat perkara-perkara ghaibiyah yang menjadi petunjuk syariat buat umatnya beliau tiang pelunggum sami, di mana petunjuk-petunjuk ghaibiyah, petunjuk-petunjuk syariat niki kemudian menjadi timbangan, menjadi acuan, jari kaca tebara barang-barang ada tadi ndek marak menung. Nggih ibu-ibu, mudah-mudahan ndek serius lalu niki. Bau tamu kira-kira niki jelas yang unik nggih. Nah, alhamdulillah nggih.
biasa lamun pelungguh sami yang tidak akan berbicara tentang berembe balaghah subhanalladzi asra bi 'abdihi, berembe susunan bahasa Arab, berembe uslub, bukan makomnya, ndak sak penting-penting bisa duduk poin memeh serian tuan guru lah. Yang akan menceritakan sak pertama adalah al-indar atau at-tandir, sak kedua adalah at-tabsyir. Ya, keceritaan pelungguh sami sak pertama dulu hal-hal yang menakutkan, nggih. Biasa namun manusia memang namun dia takut dan ini pada mereka sadar, nggih. Petakut juga lagu bareh arak masih sak pinak pelungguh sami senang, nggih. Arek pinak pelungguh sami senang langan perjalanan di sini Rasulullah ketika dia Isra Mi'raj. Tiang persingkat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Buraq, bersama malaikat Jibril dari Makkah Mukarramah, Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, luwek terdait niki, luwek mendait. Sak pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba suatu tempat, diperintahkan kemudian oleh malaikat Jibril, inzil ya Muhammad salli rak'ataini, turun wahai Muhammad ke sembayang sunnah 2 rakaat. Maka kemudian Nabi pelungguh sami taat, kemudian turun dan melakukan salat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sembayang, Nabi pelungguh sami niki, wahai Jibril, ikembe bang suruk sembayang itu. Maka dijawablah oleh malaikat Jibril, ni lemak laimi alalu hijrah wahai Muhammad. Saat tahun sembayang ni lemak, iya tamayat tu kuburan. Niki adalah Madinatul Munawwar. Dilanjutkan lagi perjalanan niki, bertemu pada satu tempat tersebut, inzil ya Muhammad salli fi rak'atain, turun wahai Muhammad sembayang kayak 2 rakaat. Sembayang Nabi Muhammad selesai sembayang mentanya malaikat Jibril, ya kembe bang suruh sembayang leti malaikat Jibril. Oh Rasulullah tempat nilai kallamallahu Musa taklima, iya tahun berdait tahun bermunajat Nabi Allah Musa ketika dia menerima perintahnya, ketika dia menerima perintah suap yang 40 hari lek Jabal Tursina. Kelanjutan malik perjalanan pada suatu tempat, inzil ya Muhammad fasalli rak'atain, sembayang ke 2 rakaat teh, sembayang Nabi pelungguh sami. Apa kena suruh sembayang teh? Oh, fa in wulida fihi Isa alaihi salam ma'a ummihi Maryam. Oh, di tempat ni, di Bethlehem atau Baitul Lahmin dalam bahasa Arab. Ia tahun kelahiran Nabi Allah Isa, dan ia tahun barin ibadah mulai niki Siti Maryam. Nabi maksud tiang cerita pelungguh sami sani. Lihat setiap tempat niki Nabi Muhammad mentelah tersuruh ia kemudian sembayang. Mustahil kemudian ketika diberitahu ke pelungguh sami tanpa ada kaidah, tanpa ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nggih? Berarti bahwa Madinatul Munawwarah, berarti bahwa Jabal Tursina, berarti bahwa tempat dilahirnya Baitul Lahmin Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa niki adalah tempat-tempat yang diberkahi. Nggih. Berarti ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra layak niki ya bait berkah di tempat-tempat niki. Lamun dengan Wahabi syirik ka manalah nggih. Lamun dengan Wahabi juga syirik, tanya biarlah dia percaya nggih. Nabi hukum dengan sembahyang sunnah li Hira.
lamun tiang kami betok meli sembahyang sunnah kabeh terserah. Apalagi Gua Hira tempatnya Nabi Muhammad menerima wahyu sak pertama, bu segera nanti berkah. Pasti niki labu bojok Saudi atau mungkin niki kat tuan guduk sampun lo berhaji berembe ruan Gua Hira. Biasa ruan. Napi sebab karena mereka menganggap tidak ada keberkahan di dalam Gua Hira. Niki perbedaan. Kemudian di tempat lain kubur-kubur para sahabat sampai kubur inak si Rasulullah muntengat di YouTube kan tenangis engat kan atau nangis engat kubur inak Rasulullah umminya beliau wak tak nangis tak engat ikembe karena memang lek Saudi niki dikuasai oleh paham niki andi nak Lombok yang tahu andi nak Lombok antau makam-makam para sahabat ni la ilaha illallah sang sugih dekat Lombok sini ada ziarah nggih. Lamun pemahaman tiang pelungguh sami memahami dengan pada tempat-tempat berkah niki disunnahkan kita, hatta niki disebutkan di dalam Al-Quran malahan tentang bagaimana Nabi Yakub bersama Nabi Yusuf tentang masalah tangkung niki kan. Berarti ada asar keberkahan niki pada benda yang niki kemudian tidak diakui oleh mazhab Wahabi Salafi niki. Nah ini pelungguh sami ketika tak lalu jok makam aulia sebut wah mungkin makam Luang Baluk, makam Batula Layar, makam Keramat, makam Napi dek Rambitan niki, makam Nyatu ya kembe buat lalu datang dulu salah sekek tujuan. Pertama tujuan niki kan ya te doaan ahli mayit niki mun niki jadi ada perbedaan terkait dengan niki. Tujuan sak kedua bahwa kita ingin mengambil berkah di sana dikuburkannya manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndek tak payah sembah kubur, saya sembah kubur. Kan ia unit tertuduh niki kan uang pelungguh sami lalu je kubur wali kabulan wah de kena mana berdoa ibu lamun kena mana berdoa jak tetum gawe sirik lagu lamun marak kena ya Allah kabulkanlah doaku dengan sebab keberkahan makam wali searah edekte. Ya Allah kabulkanlah doaku. Maka lamun niki mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mun kanggoan dek narak masalah. Angkat lemak lamun disyirikan sih dengan niki aruan tanda makan batu. Nggih. Sirik-sirik tadi kedua daek manolah ya. Karena niki punya tuntunan. Tempat-tempat berkah niki punya tuntunan. Nabi tuntunan salah satunya pada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh salat pada tempat-tempat yang berkah niki. Niki sak pertama, nggih. Sak kedua hampuk lagu niki. Masih semangat ibu-ibu? Ya, alhamdulillah. Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan niki mu'ndait sopok manusia sopok kaum sak gunting elak nisik gunting neraka tegunting elak si gunting neraka peleng elak bersambung malik meniki jasa sedih niki nggih. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih takut kaya malaikat Jibril mangkak menilalak ruan manusia niki gunting elak nisi gunting neraka niki berembe lalu ruan nak kesakit berembe lalu ruan nak kepanas dua itu tanasik colok sak sekali doang la ilaha illallah di mana ilmu kebal sampai makin tiang berdoa sak niki sak tahan nisi colok sak sekerti ini ibu berembe malik ke neraka terkeduan gunting bertenuk terlalu elak tergunting elak pelang malik nyambung gunting elak pelang malik nyambung bu berembe lalu kesakit
Apa nak pegawaian dengan sakniki wahai Jibril? Maka terjawablah si malaikat Jibril, niki untuk tiang dan apa untuk pelunggu. Nabi dan malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini untuk manusia-manusia, sakjari penceramah, sakjari tuan guru, sakjari nasihatin dengar, sakjari apapun itu lagu ketika ceramah, samun ceramahan niki adalah hoax. Samun ceramahan niki berembentan, ada yang sak jamaah niki menimbulkan permusuhan. Samun ceramahan niki memprovokator manusia, ada manusia benci terhadap seseorang. Anggaplah benci kepada pemerintah yang tidak punya sebab secara syarak. Makin kan terjadi niki yang puluh. Luwik mun terdengar penceramah di YouTube sebagai provokator, bukan kemudian mendamaikan umat niki menjadi lebih damai, lebih baik, akan tetapi menjadi orator ulung provokator sak pinak tidak percaya saat ini, laknat saat ini dengan kalimat provokator, kemudian langan biwih dia sak subul niki timbullah kebencian jamaah nojok sepuk manusia. Langan biwih sak provokator niki timbullah kebencian dia kepada pemerintah misal. Maka niki hati-hati itu dalam terjadi penceramah. Nabi wah tak ingat sekitar 14 abad lebih yang lalu, manusia-manusia sak tergunting ngelak niki adalah manusia-manusia provokator. Nak kena tiang. Jarin tiang pun samara niki belum tentu menjadi manusia terbaik. Umar bin Al-Khattab Nabi Basim, manusia-manusia sakbani berfatwa, manusia-manusia sakbani berfatwa adalah manusia-manusia sak paling bani utama neraka. Nabi kena ni ibu-ibu, manusia-manusia sakbani berfatwa adalah manusia-manusia sak paling bani utama neraka. Karena ketika berfatwa maka kita akan membicarakan tentang halal dan haramnya, nggih? Ketika kita berfatwa kita akan membicarakan ini boleh atau tidak, makruh dan yang lain-lainnya. Maka niki sangat bahaya. Makanya mungkin tiang salah Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang tentang suatu hukum agama, sampai petang dasar pertanyaan lebih beliau hanya menjawab la adri. Sekelas imam mazhab tertanya sih dengan apa yang jawab dek ketahu. Jadi hukum itu tidak bisa dibuat-buat, kenatian. Fatwa itu tidak bisa dibuat-buat. Apalagi hukum dan fatwa niki adalah pesanan. Tidak boleh. Hukum yang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya niki sudah jelas. Ulama-ulama pelungkum sami, ulama-ulama pelungkum sami yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, di mana mata rantai keilmuan ini terjaga dengan murid ke guru, guru ke murid sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikilah yang menjadi acuan panutan tiang pelungguh sami untuk mencari fatwa. Jelas ibu? Dendek tak boyak fatwa niki hanya langan YouTube doang. Lamun tak boyak YouTube niki fatwa apa-apa pun ya tedai. Sampai-sampai fatwa tak maling jadi halal masih ya arah mun tedai di YouTube niki. Sampai-sampai fatwa terkena berzina pun ya arah. Karena Nabi. Karena orang searan YouTube internet niki malah rimba selapuk dengan bau jadi tuan guru di internet. Nggih. Selapuk dengan bau jadi ustaz di internet, selapuk dengan bau jadi komentator. Coba di internet, coba suruh datang dengan dia, wallahu a'lam. Dan nak suruh datang, ketika dia ini hukumnya ini hukumnya ini, ketika suruh datang beda dalil duduk. Nah nikilah tuan guru ustaz internet. Namun tak berguru niki boyak guru yang baik. Tuan guru bagus sudah jelas sanadnya.
Sanadnya beliau dari Datuk Bengkel. Datuk Bengkel Tuan Guru Babu belajar kemudian ke Makkatul Mukarramah, As-Saulatiyah, di mana sanad keilmuannya bertemu kemudian dengan Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Zaini Dahlan, dan terus sama Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun tak boyak fatwa ni yang anak niki sak kena dengan dendek ya boyak fatwa langan internet, maka niki bisa menyesatkan. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Jadi niki baru mendaik pertama. Penceramah saya jadi provokator. Niki terekam niki. Udah sak dengar saya girang-girang dengan provokatoran dengan niki lah. Benar-benar nejak dengan lalu berdemo. Padahal dia kudu sorban masih. Dia kudu marak tiang niki masih munkadu. Lagu jadi bukan kemudian mendamaikan, akan tetapi menciptakan suasana kegaduhan. Nikilah manusia-manusia yang dilaknat lemak dia jelok ya kiamat. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi menarak selama pelunggum sami jadi provokator. Nggih. Beda betul tinggalak lemak. Oh dia kembali, dia jadi provokator. Saya seorang provokator niki dia tedemen. Kulo beli bebaturan aja provokator. Dia temele. Sak mulai itu kan semotot saling kapung gara-gara provokator bo saling tungki. Hanya masalah sekedik gara-gara ada provokator, gara-gara provokator niki sak seperti ini jadi belik. Nah nikilah sarang bahaya terjadi provokator. Wah tersebut siri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya. Bedait malik kanca sopok manusia. Nabi niki manusia niki. Langan atas niki terplewas ongkok sampai lebur. Terplewas ongkok niki si batu neraka. Ini batu neraka, batu biasa kita kesakit deh. Batu biasa dia kesakit. Padahal salah neraka niki kan dia ilahi Allah. Nabi basan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepaling ringan siksa neraka niki Nabi. Sepaling ringan siksa neraka niki ketika narak-marak tolang kedele atau tolang komak nggih. Oh tolang kedele nggih. Tolang kedele kan kode. Ande nak tergenjah. Saniki langsung itu bangkal lolor teh. Niki adalah siksa paling kedik bahasa niki. Akan tetapi niki kemudian Nabi Muhammad melihat dengan sak tentir si batu sampai leberotak mentulak malik tanpa si batu sampai leberotak. Sedih Rasulullah, maka sama ni malik mungkin. Tertanyalah kemudian malaikat Jibril, wahai Jibril, apa pegawaian dengan samara mane mangka mane tanda siksa si berat laut tanda siksa. Oh Muhammad, humul ladzina tatafaqalu ru'usuhum an ada'is salati. Ini adalah dengan sak berat ongkok nggawe sembahyang. Dek dapat berat ongkok mene-mene kena dek. Sak berat ongkok niki kan tak termikir kan. Ongkok niki tak termikir. Menen tergawe nak tolek kan ongkok niki tak termikir kan. Males berat dia gawe sembahyang. Demen waktu subuh. Arang teh dengan rumpian kelelahan bersihnya semama. Nggih. Bersihnya semama. Masa adik-adik anu be kentok kejurung deh. Nabi si kelelahan sampai kelantungan tiba jelu no? Lagu niki ndek sak masalah lalu sak masalah niki kita sengaja lamun sareng ketinduan niki arak teman ndek sanu lalu lagu sak sengaja niki sak bahaya arak waktunya gawe sembayang lagu dan mede sembayang beratnya gawe sembayang. Seakan-akan bahwa pegawaian sembahyang ini lebih berat dibanding dari pondok gunung. Maka hati-hati.
berember-emberun pegawaian, berember-emberun kesibuk kulunggum sami, berember-emberun segala macam kegiatan duniawi ini kisampunan ya tinggalin sembahyang. Mungkin jarang sembahyang sunnah, ya mungkin pegawaian sunnah. Mungkin jarang kita ya zikir, ya niki pegawaian sunnah. Akan tetapi jangan sekali-kali tak bilin searan sembahyang wajib. Karena wajib niki mara baset baru niki. Nabi Muhammad sampai berdait langsung kaca di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sembahyang niki. Lamun dek penting sembahyang niki mustahil Nabi Muhammad langsung ya berdait kaca Allah Subhanahu wa taala. Jelas Nabi nggih. Niki salengi nara dua biak sebut. Kemudian sak solah mangkin. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ane wasrawat malikan. Padahal masih luwe. Selawat. Sekian dikembang-kembang nggih. Teingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga. Wah, dia ingat surga, Bu. Hah? Melihat sama surga. Coba angkat tangan saya melihat sama surga. Aku paling duluan tiang, duluan tiang. Selapuk temeleh, kan? Searan meleh. Hah? Coba bapak-bapak, saya melihat bersenin 4. Oh, belum tentu senin ada nanti. Belum dia bani angkat tangan, kan? Hah? Karena ada senin ada kan? Ingatlah surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana sifat surga niki luah bau tengat langan dalam bau tengat langan luah. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Bau tengat surga niki saking seindah sifat luah bau tengat langan dalam bau tengat langan luah. Dung kaca jari ndak. Ia bau si terbahasa kan si akal tiang pelunggu sami tentang corak keindahan surga. Hakikat surga ni adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basharin. Hakikat surga ni din wah terseriuk si mata zahir, din wah terdengar si kentot niki, din wah yang terlintas di dalam hati. Apapun sak terlintas tentang surga di dalam hati maka niki bukan surga. Akan tetapi ini dikiaskan oleh Nabi Muhammad ada siapa paham. Nabi bahasa Rasulullah, ya Allah keindahan surga niki. Saya atas siapang surga niki, mai malaikat Jibril. Oh ya Muhammad, surga sak solah ni tersiapan untuk 4 dengan negara sakai tersebut. Lemak lanjutan Malik. Karena bahasa beliau Al-Mukarram mana-mana sedikit 10 menit bahasa baru ada tanya jawab, maka yang akan akhir sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan, tapi mudah-mudahan dalam pertemuan lain nggih. Untuk saya niki surga sak meneruan keindahan sak pertama mun sebut si di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah litibil kalami. Din wah kena sembahyang, din wah kena haji, din wah kena puasa, din wah kena saya lainnya. Untuk manusia-manusia sak solah entan raos. Nggih, karena penyakit manusia niki selapuan berawal langan raos. Nggih. Manusia-manusia niki puna nabi sebut baru. Semula ya jadi solah gara-gara bibih jadi dari saling tungki. Ia anta siapan tiba dengan sak solah entan ngeraos. Terutama ibu-ibu niki. Lamun wah kumpul pada ibu-ibu apa teraos? Anu jawab diri ya. Lamun wah kumpul ibu-ibu niki bu raos tapi yang husnuzon niki rawas baterai kepacun sembahyang tahajud. Ia mau rawas ibu kepacun bersedekah dengan niki. Ia mau rawas dia mun niki jaya mulia lu masane aja atrawas batur kepacun bersedekah alhamdulillah adit samilu bersedekah. Atrawas pacu batur sak tahun nutup aurat dengan baik adit samilu nutup aurat.
Ya terawas batur niki baju sembayang sorantan ngerawas ada samilu sorantan ngerawas. Lagu niki saya terjadi ketika kumpul. Ya jadi semua anu. Yang merari, kami merari. Ya terpelarian di betian berjulu. Enggak, dah kan kena dengan betian berjulu lagu cara masak rawas dekan niki tetap salah. Maka ayub dengan ya rawas. Atau nengat tidak langan baru engat dengan kedua tangkung yang sing kita apa-apa kedua tangkung dengan enggak memang sing kita semono anu doang. Karena si ketat lalu kadun tangkung. Tetun memang dengan no salah nggih. Lagu cara masak rawas ayub dengannya de batur niki jadi salah dengan minum salah si cara dengan salah jadi selapuan jadi salah ibu nggih. Jadi namun pelunggung sami ya kayun niki surga sak solah sak dalam botengat langan luah sak luah botengat langan dalam niki solah entang rawas. Qul khairan aw tasmut, katakan hal-hal sak solah, sugulan kata-kata sak solah. Lamun dek mampu perkara kata-kata sak solah teduk syariah, karena teduk dengan saya beriman niki juga adalah ibadah. Jelas gitu nggih. Mudah-mudahan niki bisa manfaat, karena niki sudah waktu asar. Apa yang tiang sampaikan niki mudah-mudahan manfaat untuk tiang pribadi khususnya dan manfaat untuk bareng-bareng seri niki khusus pada umumnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan apa hal-hal yang baik niki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun tiang lamun ada salah kata-kata atau menyinggung lamun ada kata-kata tiang yang menyinggung pelungguh sami, sesungguhnya niki bukan untuk pelungguh, niki sesungguhnya untuk tiang, untuk peringatan tiang, untuk tiang bisa introspeksi diri, untuk tiang bisa memperbaiki diri, dan silahkan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab bulan sak mulia niki, mudah-mudahan karena berkah majelis taklim niki nggih, Allah Subhanahu wa taala ya turunan hidayah, ya turunan berkah, ya turunan rahmat. Sebelumnya mungkin semamun kurang surah berkat sak rajin hadir di majlis taklim niki, mudah-mudahan semamun jadi pasu. Kemudian senina niki girang sak pegawaian lagi, mudah-mudahan girang sebab hadir majlis taklim niki baun terubah angan si Allah Subhanahu wa taala ya sebelumnya lagi jadi solah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Burung terjadi tutup si doa ni. Lagu ndek kepada dosa sih nggih. Dekat kena assalamualaikum warahmatullahi kan kena arti. Cuma ndek man sempurna doang nggih. Nggih, sila kepada barang-barang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Napi sahajat yang pelungguh sami mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-fatihah. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شرا ولا مظلوما ولا محروما ولا مغلوبا اللهم إنا ضعفاء فقونا برضاك ضعفاءنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضانا اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.